Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah di Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah, bahagia bisa kumpul di rumah Allah dalam rangka untuk apa Bapak Ibu? Dalam rangka untuk ibadah, nuntut ilmu. Dan ibadah nuntut ilmu kita itu bahagian daripada dakwah. Tadi Bapak Ibu jalan dari rumah datang ke masjid, dakwah tidak? Dakwah tidak? Dakwahnya bagaimana? Hah? Apa ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Ternyata Bapak dan Ibu ketika datang menuju ke masjid dari rumah, orang banyak ngelihat, mau kemana tuh? Mau pengajian. Oh, akhirnya apa? Orang jadi pada ingin tahu. Melihat bagaimana rapinya Bapak dan Ibu, orang jadi simpati. Melihat bagaimana Islam mengajarkan, Masya Allah di sini kita masih sama-sama protokol kesehatan, ya kan? Bapak-bapak di depan masih pakai sarung tangan semua. Akhirnya orang melihat, oh ternyata orang-orang Islam itu disiplin. Sehingga akhirnya ada rasa keingintahuan, ya, lebih dalam tentang agama. Itu bahagian daripada dakwah. Dan dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Ya, dakwah adalah sebuah kewajiban agar kita mampu menjadi orang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Tidak ada kata lain kecuali dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kalian mampu untuk memerintahkan kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Ini bahagian daripada kewajiban yang kita harus sadari bersama. Jadi namanya kewajiban itu tidak perlu tunggu diperintah oleh makhluk, karena Allah sudah memerintahkan. Apalagi tidak perlu untuk menunggu izin atau diizinkan oleh makhluk. Karena apa? Allah sudah perintahkan gitu. Ya, jadi kalau dakwah, kenapa nggak dakwah? Belum dapat izin, nggak ada itu. Kenapa nggak dakwah? Belum diizinin, nggak ada. Karena memang dakwah adalah perintah dari Allah kepada kita. Salah satunya agar kita menjadi umat terbaik. Jadi kalau kita itu ego, ya, kita tidak mau menyampaikan, biarin deh, daripada surga penuh, orang tahu semua, lebih baik diem aja. Bu, sholat apa? Enggak. Pak, puasa apa? Enggak usah puasa. Kenapa? Takut surga penuh katanya. Kalau yang ibadah cuman kita doang kan enggak penuh itu surga. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan khaira ummah. Dia tidak mampu menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kehadirannya tidak mampu memerintahkan kebaikan, kehadirannya tidak mampu untuk menangkal keburukan. Maka kita perlu tahu, dakwah adalah kewajiban. Karena ini merupakan bahagian daripada kewajiban. Kalau dilaksanakan,
pahala. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Maka kenapa kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari awal beliau diutus sampai beliau wafat, tidak ada sedetik pun beliau istirahat dari dakwah, tidak ada. Bayangkan pulang dari Gua Hira, belum tahu tuh kalau yang nemuin adalah Jibril, sampai beliau menggigil, sampai di rumah ketemu dengan istrinya, Nabi sudah menyampaikan. Dan ketika sudah mengetahui bahwa itu adalah Jibril yang datang memberikan wahyu, Nabi tidak pakai tinggal diam. Nabi juga langsung menyampaikan kepada rekan-rekan terdekatnya. Abu Bakar dipanggil, karena Abu Bakar tetangga Nabi SAW. Dan yang luar biasanya, bayangkan Bapak Ibu, Abu Bakar baru datang kepada Nabi SAW menyatakan syahadatnya, masuk ke dalam Islam, keluar dari rumah itu sampai di rumahnya, padahal tetanggaan ya, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad tetanggaan. Begitu Abu Bakar sampai di rumah Nabi menyatakan Islamnya, tidaklah beliau sampai di rumahnya kecuali sudah ada 4 orang yang masuk ke dalam Islam. 4 orang Bapak Ibu. Coba bayangkan, kita kadang-kadang pulang dari pengajian nih, rumah kita udah jauh, tapi dari sini sampai rumah yang mungkin 1 jam, 1 jam setengah atau setengah jam, itu nggak ada orang yang dapat perantara kebaikan dari kita, padahal pengajiannya 2 jam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru menyatakan Islamnya, padahal beliau tetangga Nabi. Pulang ke rumah, tidaklah beliau pulang ke rumah kecuali ada beberapa sahabat yang masuk Islam di tangannya, dan yang masuk Islam di tangannya itu Masya Allah menjadi orang-orang terbaik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana kita tahu kiprahnya dalam Islam, ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari model-model dai-dai yang memahami tentang sebuah kewajiban dakwah. Maka dari itu kita jangan sampai alfa dari yang seperti ini. Sekarang Masya Allah kemudahan untuk dakwah macam-macam. Tadi saya di awal sudah sampaikan. Jadi dakwah itu karena dia merupakan sebuah kewajiban, tidak melihat orang, saya kan bukan ustadz, gak perlu dakwah. Bukan begitu. Saya kan bukan kiai kondang. Kalau babe Masya Allah, ya, nggak ada yang nggak kenal babe, ya. Apakah kewajiban dakwah hanya pada beliau? Tidak. Kita juga begitu, karena dakwah itu ada dakwah bil lisan yang disampaikan dengan kata-kata kita, tapi ada dakwah itu yang bil hal. Dengan apa? Dengan perilaku. Maka jadilah orang Islam yang baik. Jangan jadi orang Islam yang cerewet, sehingga orang kalau melihat, oh itu ya yang senang pengajian ya, gitu. Pantes senang pengajian, kenapa cerewet? Jangan begitu. Tapi jadilah penyejuk, sehingga ketika orang tahu kita itu, waduh, baru ngelihat kita aja damai hati sudah. Baru ketemu kita lunas hutang dia sudah, ya. Baru ketemu kita segala masalah ada jalan keluarnya. Maka orang ketika melihat kita, melihat Islam, maka ketika melihat Islam mampu mendatangkan kebaikan, Masya Allah, itu akan ada nilai baik juga bagi Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, ketika kita sudah mengetahui bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban, bahkan tadi dicontohkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah lelaki dari golongan dewasa yang pertama kali masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu ya. Dan tidaklah beliau dari rumah Nabi sampai ke rumahnya kecuali sudah beberapa sahabat Islam di tangan beliau. Dan ternyata dari asas inilah kebaikan untuk seluruh umat manusia itu hadir. Makanya kalimatnya kuntum khaira ummatin. Kalian akan menjadi sebaik-baik umat. Bukan hanya sekedar menjadi sebaik-baik umat, akan mampu mencetak sebaik-baik umat. Oleh karena itu, dakwah itu merupakan asas dari majunya sebuah peradaban. Bapak Ibu mungkin tahu
bagaimana dulu Islam mampu untuk mencapai puncak kejayaan. Coba kalau ditanya sekarang, puncak kejayaan Islam itu saat apa? Apakah saat para khalifah dan sultannya kaya raya? Apakah saat di mana Islam itu sudah meluas dari ujung timur sampai ujung barat? Ternyata bukan. Islam itu mampu mencapai puncak kejayaannya ketika semua individunya meniatkan dalam aktivitasnya untuk berdakwah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf nih, coba tengok sejarah ketika ada bangsa lain masuk ke satu bangsa. Yang ada adalah ceritanya penjajahan. Gimana Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kira-kira cerita orang dulu enak apa enggak? Maju atau tidak kita? Tidak. Tapi kalau kita lihat bagaimana Islam ketika membuka satu tempat, maka tempat itu langsung berubah. Menjadi jauh lebih maju, orang-orangnya terdidik, dan kemakmuran itu betul-betul mampu dirasakan oleh semua individu. Itu Islam. Kenapa? Dakwah yang menjadi dasar dari masuknya Islam ke satu negeri. Maka dari itu, berkah dakwah itu bukan sembarangan. Dulu kita dengar bagaimana kaum muslimin mampu untuk menaklukkan Persia. Padahal jumlahnya orang Persia 200.000, kaum muslimin hanya 10.000. Nggak imbang, tapi menang. Begitu menaklukkan Romawi juga begitu, nggak imbang, tapi menang. Kok bisa? Banyak orang yang tanya begitu, apa ini yang membuat mereka bisa menang? Strategi? Bukan strategi. Banyaknya pasukan, udah jelas kalah. Canggihnya teknologi senjata, enggak. Lalu apa yang dimenangkan oleh kaum muslimin kala itu? Kaum muslimin mampu memiliki dalam hatinya niat ketika masuk ke satu negeri bukan untuk merampok kekayaannya, bukan untuk menzolimi orang yang ada di dalamnya, tapi yang ada dalam hati mereka adalah bagaimana mampu untuk mendakwahi saudara-saudaraku yang ada di negeri ini. Itu. Maka kalau kita lihat makmur luar biasa semua yang dimasuki oleh kaum muslimin. Mana? Levan. Yang sekarang menjadi Syam namanya. Dulu dikuasai Romawi ketika masuk Khalid bin Walid. Abu Ubaidah ibn Jarrah menuju ke sana, dibuka. Tanah itu menjadi tanah yang gemah ripah loh jinawi. Ketika Tariq bin Ziyad masuk ke Andalusia, apa yang terjadi di sana? Yang tadinya, orang nggak kenal bagaimana caranya mandi yang benar. Itu baru tataran paling kecil, nggak kenal, sampai mampu membuat mesin yang mampu bukan hanya memandikan orang, tapi memandikan kota. Islam datang. Bagaimana nanti masuk ke Baghdad, daerah Mesopotamia, dulu pernah jadi negeri yang punya peradaban tinggi, tapi peradabannya hanya dirasakan oleh segelintir orang. Begitu Islam masuk dengan dakwahnya dari ujung sampai ujung, dari strata paling tinggi sampai strata paling rendah, semua mampu merasakan kebahagiaan. Berkah dari niat dakwah. Karena dakwah mampu menjadi asas sebuah peradaban. Oleh karena itu, ayo, kalau kita ingin dalam hidup kita itu ada keberkahan, kalau kita ingin dalam hidup kita itu dimudahkan dalam setiap masalah punya jalan keluar, kalau kita ingin keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus ada niat dalam hati bagaimana setiap aktivitas kita adalah aktivitas untuk berdakwah. Gak usah gede-gede, gak usah besar-besar. Biar yang besar-besar tingkat nasional pasrahkan pada Babe Haikal. Kita yang kelas keluarga aja, suami, supaya jadi suami berkah. Tuh. Kalau istrinya lagi ngomongin orang diingetin. Ini kadang-kadang kan istrinya datengin, Pa, tahu nggak tetangga sebelah? Langsung, dosa. Gitu. Papa nggak tahu sih. Dosa. Ini penting, Pak. Untuk Papa. Emang yang mana? Baik. Baru ngingetin sudah masalah. Yang istri juga begitu. Sholat tahajud jangan sendirian. Ini kadang-kadang istrinya sholat tahajud, suaminya ngorok. Begitu assalamualaikum, beda memang ahli neraka, ahli surga, nggak boleh begitu. Coba tuh, itu orang yang satu kasur aja, niatnya sudah lain. Bangunin, bangun tahajud.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, satu keluarga itu akan dirahmati ketika suami atau istri, terserahlah siapa duluan yang bangun, lalu sholat 2 rakaat tahajud, lalu deketin pasangannya supaya bangun. Kalau dia nggak bangun, ambil ember. Kan ember isi air pasti kan. Nah, jangan disiram, ambil dikit, cipratin tuh di atasnya. Nah, gitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Keluarga itu menjadi keluarga yang diberkahi selama sehari full, sehari penuh. Tuh, Masya Allah. Ini kadang-kadang bukan saling nyemangatin tahajud, nyemangatin buat tidur lagi. Wah, jam berapa, Pak? Masih jam 4. Tidur lagi apa tahajud? Tidur aja dah. Ya sudah, tidur dia berdua. Bagaimana tuh rumah bisa menjadi pilar peradaban? Kenapa? Semangat dakwahnya tidak ada. Tuh, anak juga begitu. Suami istri sudah lihat anaknya. Ini kadang-kadang banyak orang tua yang begitu ngelihat Allahu Akbar, adzan subuh nih. Ngelihat anaknya, aduh kasihan, masih enak banget tidur, udah biarin deh. Biarin 2 hari lagi juga tidur nggak apa-apa. Coba begitu. Kasihan bagaimana? Ya, itu bawain bara api, bakar anaknya di atas itu. Bagaimana kasihan itu? Neraka didekatkan. Bangunin. Ya, nggak mau bangun, gotong. Kemana? Bawa sholat. Supaya apa? Supaya itu tadi. Dakwah hadir dalam perilaku kita sebagai seorang individu masyarakat. Sehingga tadi berkah. Saya bilang tadi, asas dari peradaban Islam yang begitu luar biasa. Ada pernah satu dinasti Bapak dan Ibu, itu luasnya dari ujung ke ujung itu 12 km persegi. 12 km persegi. Itu daerah kekuasaan Muslim. Indonesia itu 2 juta kilometer persegi, 12 juta. Artinya 6 kali Indonesia. Dari ujung sampai ujung semuanya makmur. Kenapa? Karena mereka semua mengasas peradaban ini dengan semangat lillahi ta'ala ikhlas, dan semuanya berisi dakwah kepada Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja dakwah bila dimaknai secara bahasa adalah ajakan untuk kembali ke jalan Allah. Maka sudah jelas yang dikatakan cerdas di dalam Islam bukan cerdas masalah duniawi, tetapi cerdas dalam beragama. Insya Allah Babe Haikal akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, dan pemirsa Damai Indonesiaku yang saya cintai. Tadi semua kita udah dengar guru kita dengan gamblang menyampaikan. Ya, Ustadz Arifin ini menyampaikan dengan dakwah itu harus semua orang. Kalau udah dengar Nabi, balighu ani, sampaikan walau ayah, kata Nabi. Walaupun cuma 1 ayat, walaupun cuma jalan, itu bagian daripada dakwah. Begitu Ustadz ya. Dan tadi Ustadz kita, guru kita menyampaikan tentang hebatnya dakwah yang dilakukan para sahabat Nabi. Wabil khusus dari awal itu adalah Abu Bakar Siddiq. Tentang Abu Bakar Siddiq, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kalau kita mengajak kepada kebaikan dan mempelopori kebaikan, maka baginya, bagi yang mempelopori itu, mislu ajrin fa'ilihi, akan mendapat pahala sebagaimana orang yang menjalankan. Jadi tadi Ustadz Arifin bilang Abu Bakar Siddiq dakwahnya berhasil mengislamkan Sayyidina Utsman ibn Affan. Setiap Utsman ibn Affan bersedekah, pahalanya buat Utsman dan buat Abu Bakar Siddiq. Buat Sayyidina Utsman dapat, buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat. Kalau Sayyidina Utsman sholat, setiap sujud Sayyidina Utsman dapat pahala, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga mendapatkan pahala. Dan Sayyidina Utsman berdakwah kepada siapa? Kepada Muawiyah. Setiap Muawiyah sujud dapat pahalanya. Dan kemudian Muawiyah menyebarkan Islam yang sampai ke Indonesia. Juga demikian, setiap orang yang sujud dapat pahalanya semua. Lalu kemudian siapa lagi para pelopor dakwah? Ali ibn Abi Thalib. Imam Ali ibn Abi Thalib langsung dari Rasulullah SAW.
dan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia, dan setiap apapun yang sujud karena dakwahnya dapat juga pahalanya. Nah, ini yang ditekankan sama guru kita tadi. Semua orang kudu dakwah dengan protap ya Ustaz ya, dengan yang mumpuni begitu loh, dengan harus ngikutin rukunnya, syaratnya, tentunya rukun dan syaratnya dalam yang terbaik untuk berdakwah, yaitu yang sudah kita jalankan agar hasilnya betul-betul mencerdaskan orang. Kalau hasil dakwah tiba-tiba orang jadi galak bagaimana? Salah ngaji dia kelihatannya ya. Ada sebagai Ustadz, sebagai ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, saya sering tuh mendengar orang, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang curhat. Ustadz, saya seneng anak saya ngaji Ustadz, tapi kenapa ya abis ngaji, nah ini nih salah dakwah nih ya. Tapi kenapa Ustadz, abis ngaji jadi ketus Ustadz, yang saya lakukan salah melulu. Nah ini dakwahnya nih salah guru, dakwah salah guru. Kok jadi, tadinya sih biasa Ustadz, saya ngaji nggak dikata-katain, saya maulidan nggak dikata-katain, saya tahlilan biasa aja. Tapi begitu anak saya ngaji, pas pulang ngaji saya dikatain, alah ibu bid'ah, alah bapak nggak ngerti agama. Nah ini yang seperti ini nih dakwahnya nih bukan mencerdaskan, tapi bahkan membodoh-bodohi orang. Seharusnya dakwah itu akan membuat akhlak semakin agung. Dakwah itu, nah jadi Pak Agung dah tuh ya. Dakwah itu harus membuat akhlak semakin karim. Dakwah itu akan membuat dakwah semakin akhlak semakin mulia. Semakin dia ngaji, semakin dia mendengar, semakin dia bergabung dengan lahan-lahan dakwah, maka dia semakin cerdas. Itulah yang membuat dakwahnya menjadi rahmatan lil alamin. Dan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terjadi kalau orang-orangnya, para dai-dainya sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia memberikan arahan. Kebetulan saya dan guru saya Ustadz Arifin Nugroho udah dapat pengarahan dari Majelis Ulama. Apa itu? Dakwah harus mencerdaskan, dan bukan cuma mencerdaskan, harus setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang kita cintai, lengkap dengan Pancasila sebagai dasar yang telah menyatukan kita. Kita ada 630 bahasa loh, kita ada 714 suku loh, kita ada 13.600 pulau loh, kita ada 6 agama resmi loh, kita ada, tidak ada negara seaneka ragam seperti Indonesia Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak diikat dengan sesuatu, maka kita akan bercerai-berai. Allah melarang itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu, kata Allah, jangan bercerai-berai. Nah, itu nomor 1 yang dipegang. Nomor 2, aturan, atau bukan aturan Ustadz ya, yang merupakan standarisasi Ustadz ya. Standarnya juga dalam dakwah untuk mencerdaskan, sebagaimana mayoritas umat Islam di Indonesia mengedepankan ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah kalau umpamanya di luar daripada ini, maka dikhawatirkan akan tercipta suatu perpecahan. Ini anak kembali ke curhatan gara-gara akibat salah dengar dari guru yang berdakwah dengan menebarkan kebencian, menebarkan rasa permusuhan, tukang nyalah-nyalahin orang. Istilahnya apa Ustadz? Tukang mengkafirkan orang, takfiri ya. Takfiri ya. Ibunya dikafirin, bapaknya dikafirin. Coba, alah bapak nggak ngerti agama, alah ibu nggak ngerti agama, ini bid'ah bu, ini bid'ah pak. Nggak ada lain tuh, ibunya sama bapaknya diserang melulu. Ini kejadian nyata pemirsa. Saya sering dicurhati oleh bapak ibu yang demikian ke tempat kami. Jadi bagaimana dong Ustadz? Dulu sebelum dia hijrah, katanya hijrah padahal tobat ya. Dulu sebelum dia hijrah, anak saya tuh sopan Ustadz, disuruh mau, ini mau. Tapi ketika dia ceritanya hijrah, ketika dia hijrah, dia ikut lahan dakwah di sana di sini, kok jadi ketus Ustadz? Seolah-olah ilmu yang saya sampaikan itu salah semua. Alah ibu kuno, alah bapak nggak ngerti agama. Jadi saya mesti bagaimana Ustadz? Saya sampaikan kepada anak itu, hei anak, demi Allah, surga
pahala itu semua bergantung daripada ketaatanmu dan ketaatanmu kepada Allah. Orang tua merupakan kuncinya. Ridallah fi ridha walidayhi wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua. Sehebat apa ilmumu? Mohon maaf ini, saya sampai galak ya, Mas Agung, saya sampai galak Mas Agung ya. Apa sehebat apa ilmumu? Sedalam apa ilmumu? Kok tahu-tahu ngatain ibumu bid'ah, apamu bid'ah? Kamu tahu nggak? Yang kamu lakukan itu membuat murka orang tua. Dan ketika itu maka makin jauh kau daripada hidayah. Ketahuilah, air susu yang paling berharga ini adalah air susu ibu. Dan keringat yang paling termahal di dunia ini adalah keringat orang tua bapakmu. Mereka tuh mau ngaji, mereka tuh mau menuntut ilmu, tetapi kau keburu lahir dan sibuk membesarkanmu. Dan setelah kau besar, begini balasannya. Beruntung ada acara seperti ini untuk menjadikan damai, bukan cuma damai di keluarga, tapi menjadi damai Indonesiaku. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan Babe tadi, bahwa ternyata bila kita membayangkan ternyata berdakwah bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi berdakwah kepada orang-orang yang memang minim ilmu. Disinilah dipentingkan kesabaran. Lantas bagaimanakah kita mampu mencermati tantangan dalam berdakwah apa saja yang nanti kelak akan kita hadapi ketika kita masuk dalam dunia dakwah. Selepas pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, Damai Indonesiaku kembali melanjutkan bahwa dalam berdakwah kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, dan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia adalah ranahnya. Kalau tadi saya cerita, pertama harus berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan Pancasilanya untuk pemersatuan kita. Yang kedua, diutamakan, didahulukan, selalu bahkan ya, bukan didahulukan lagi, selalu yang disampaikan adalah paham daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, berwawasan kebangsaan yang menebarkan rahmatan lil alamin. Nah, banyak sekali tantangan dalam melancarkan ini. Kalau kita berkaca kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berdakwah dengan model kalem, ada yang berdakwah dengan model tegas, ada yang berdakwah dengan model harta, ada yang berdakwah dengan model berbagai macam. Tantangannya nggak kalah dengan zaman sekarang. Adalah kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Begitu ya Pak, saking kita cintanya sama para sahabat Nabi, mesti kita sebut radhiyallahu an begitu. Abu Dzar Al-Ghifari ini berkata pada para sahabatnya dan juga para nabi, bukankah kita berada pada jalan yang benar? Betul. Bukankah kita harus menyampaikan? Tepat. Bukankah kita mesti menyampaikan yang dari Nabi? Bagus. Maka saya akan sampaikan. Langsung lari ke pasar dan berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi? Ditangkap, digebugin. Nah, ini artinya perlu strategi gitu loh. Pada waktu itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum diterima. Rasulullah dibilang jangan dulu napeh, istilahnya jalan dulu nape sih orang Tanabang ya. Jangan dulu, belum waktunya. Kita berada di jalan yang benar, mesti sampaikan. Gedebuk pingsan Abu Dzar Al-Ghifari. Di pasar pingsan. Begitu dibangunin, digotong, bangun, teriak lagi di pasar. Wah, kita berada pada jalan yang benar, teriak lagi, lari lagi ke tengah pasar. Ya Quraisy, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digebugin lagi, pingsan lagi. Apakah begini cara dakwah? Pada waktu itu kita nggak boleh menghakimi para sahabat. Jangan bilang, oh salah, jangan. Itu mulia semuanya. Yang kita ambil pelajaran, oh saya kagak mau digebugin gitu. Maka itu saya pakai strategi. Begitu. Ini sebuah contoh bahwa dakwah diperlukan strategi. Lain lagi Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berjalan jauh untuk menuju dakwah. Kuku kakinya sampai copot. Kakinya sampai pecah-pecah, tapi dia nggak mau berhenti. Kenapa? Karena di sana ada yang harus didakwahi. Dakwah inilah
nggak boleh berhenti. Di zaman Rasulullah semuanya keluar. Kalau istilahnya orang Jamaatul Tabligh yang mulia-mulia baik-baik itu istilahnya khuruj. Begitu ya Mas Agung ya. Istilahnya khuruj, keluar fisabilillah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas tantangannya tuh dakwah sampai ke negeri Cina. Abu Kasbah wafatnya tuh sampai di Tiongkok, Filipina didakwahin semua. Dan hasil dakwah mereka, Filipina dahulu adalah negara Islam, namanya Mindanao. Rajanya namanya Syarif Muhammad. Bahasanya bahasa Arab di tahun 1515. Sekarang mana? Karena dakwah berhenti, hilanglah Filipina dari Islam. Tinggal Moro dan itu dikejar-kejar. Thailand, dulu negeri Islam. Yala, Pattaya, Patani, Nawasima, banyak sekali negeri-negeri Islam. Bahkan cicit daripada Raja Thailand itu dakwah ke tanah Betawi. Siapa dia? Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Masih ada keturunan daripada Raja Thailand pada waktu itu. Lihat dakwahnya mereka ini. Ini tantangan dalam berdakwah. Akhirnya karena berhenti dakwah di Thailand, akhirnya seperti sekarang. Kamboja, dulu negeri Islam, namanya Champa. Bahkan ulama besar dari negeri Champa itu tahun 1418 tiba di Indonesia mendakwahi, namun ditolak oleh Prabu Anggalarang pada waktu itu dan kembali baik-baik, nggak maksa, karena dakwah tidak boleh menjamin harus ikut ya, tidak. Basyiran wa nadhiran, selesai. Innama anta muzakir, selesai. Syekh Kuro namanya, tiba akhirnya kedua kali dengan kendaraannya perahu Cheng Ho, tiba di Kerawang. Sampai sekarang ada pesantren Kuro kan, Syekh Kuro di Kerawang kan, itu karena dakwahnya luar biasa. Dan ternyata ketika dakwah berhenti di Champa, jadi Kamboja, nggak ada lagi Islam di sana. Myanmar, dulu negeri Islam, namanya sebelum Myanmar Burma. Suku asli di sana Rahaya dan Rohingya. Sekarang Rohingya dikejar-kejar. Kenapa begitu? Berhenti dakwah. Jamaah sekalian, berhenti dakwah akan musnah peradaban. Nabi Muhammad yang bilang kalau berhenti dakwah ini hilang. Sayati zamanu ala nas la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan datang satu masa atas manusia tiada lagi Islam kecuali tinggal namanya doang. Singapura, dulu negaranya namanya negara Tamasek. Rajanya namanya Iskandar Shah. Bahasanya bahasa Arab. Negeri Islam itu mata uangnya ya, mata uangnya di tahun 1299 masih dinar dan dirham Singapura. Sekarang kemana umat Islam di sana? Saudaraku, tinggal 3 negara di Asia ini, Asia Tenggara, yang dakwahnya masih jalan terus. Siapa itu? Indonesia, Malaysia, Brunei. Maka di sanalah Maulid setiap saat diadakan terus, Isra Mi'raj tiap saat diadakan terus. Dan di 3 negara itu insya Allah akan ada Damai Indonesiaku, disiarkan semua. Dan ini akan membuat damailah Asia Tenggara. Dari Damai Indonesiaku yang disiarkan ini akan damai Asia Tenggara, akan damai Asia, akan damai dunia. Kenapa? Karena dakwah di era milenial ini tidak terbatas dari televisi saja. Ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ada seperti ini, siarkan, share agar dakwah berjalan. Itu tantangan milenialnya. Kalau berhenti, maka tiada lagi Islam. Laisalahu Islam ya. Sayati zaman ala nas la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan datang satu masa di mana enggak ada lagi Islam kecuali tinggal namanya doang. Lalu bagaimana ini? Maka dakwah mesti terus diedarkan. Kalau dakwah hilang, tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada hilangnya dakwah. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat dari orang-orang yang mencoba menghalangi sebuah dakwah. Apa kata Nabi terhadap kemungkaran? Rasulullah bersabda, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Siapa yang lihat kemungkaran, apa tuh kemungkaran? Tidak adanya dakwah atau dilarang-larangnya sebuah dakwah. Tapi Ustadz, kalau dakwahnya ngaco gimana? Kalau dakwahnya melenceng dari NKRI gimana? Itu bukan dilarang, ditangkap Pak polisi. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ajaran, norma, hukum yang sudah diterapkan. Dakwah hendaklah bil hikmah wal mau'izatil
hasanah. Dakwah adalah menebarkan rahmatan lil alamin. Tapi Rasulullah kalau dakwah berapi-api, menggelegar, sampai para sahabat itu sampai nengok-nengok ke belakang. Kata sahabat Nabi, seolah-olah musuh ada di belakang. Saking Nabi bergetar dalam dakwah, bersemangat dalam dakwah, sampai merah wajah Rasulullah SAW. Tujuannya bukan menebarkan teror, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan isu hoaks dan sebagainya, tapi memberikan semangat kepada umat Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena rongrongan dari Romawi akan masuk, dari lokal Quraisy akan masuk, dari Yahudinya akan masuk, dan semuanya yang merongrong wibawa Nabi. Akhirnya untuk menyelamatkan itu semua, Nabi dakwah dengan surat yang belum pernah terjadi sepanjang masa. Apa itu? Saifatul Madinah, piagam Madinah. Ada 47 butir dalam piagam Madinah. Pasal 1 Rasulullah mengajarkan apaan? Kesamaan derajat dalam semua manusia. Nggak boleh lihat suku, nggak boleh lihat bahasa, nggak boleh lihat berasal dari mana, nggak boleh lihat warna kulit, nggak boleh lihat hidung, mancung atau pesek, nggak boleh lihat mata, sipit apa belok. Kalau belek jangan dilihat. Nah ini pertama nih Rasulullah pasal 1. Lihat, ditiru oleh Declaration of Human Rights PBB, ditiru oleh undang-undang di Amerika, ditiru oleh semua, oleh Jenewa, Swiss, ditiru semua. Padahal Rasulullah bicara itu pada tahun 622 dan dipakai sampai dengan sekarang. Belum lagi kita buka pasal-pasal berikutnya. Ya Allah, pasal berikutnya ini Rasulullah. Lihat salah satu contohnya, betapa Rasulullah udah wawasan kebangsaannya udah hebat. Apabila negara dalam bahaya, kata Nabi, maka umat Islam maupun bukan Islam yang tinggal di Madinah harus bersama-sama menegakkan negara. Coba, jadi ada korelasi hubungan antara umat Islam dan bukan Islam dalam membela negara. Ini Rasulullah yang terapkan. Karena itu Hadratus Syekh Hasim Asy'ari pernah mengatakan sesuatu yang menjadi pegangan kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Dari situ sumbernya. Belum lagi Rasulullah menerapkan hal-hal yang luar biasa, di luar akal dan nalar kita saking hebatnya. Apa itu? Misalnya dalam pasal yang berikutnya, apabila ada satu kesepakatan, kata Nabi, di mana kesepakatan ini membawa kebaikan bagi umat Islam maupun bukan Islam di negara Madinah maksudnya, maka baik Islam maupun bukan Islam harus mengikuti kesepakatan itu dan harus bergotong royong untuk membela negara itu. Lihat, ini Rasulullah yang terapkan di tahun 622 sampai saat ini. Ada kecocokan, ada kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini kita semakin terbuka wawasan. Dakwah tantangan di era milenial justru mengakibatkan kecerdasan buat kita semua. Akhirnya apa yang terjadi? Damai Indonesiaku.